Oke, kita ke kelompok satu ya, timnya Mas Adi ya. Mas Adi, Mas Arif, sama Mas Majid, silakan. Oke, terima kasih waktunya teman-teman semua. Dari kelompok satu, saya Adi, ada Mas Ahdan dan Mas Majid. PMI Emergency Warehouse Optimization. Ya, jadi latar belakangnya dari PMI, dia punya gudang darurat di Pancoran. Jadi butuh kemudian platform untuk kemudian manajemen warehouse ini agar kemudian efektif. Jadi pertama jelas efisiensi, karena PMI sebagai humanitarian agency dia procure dan distribute barang, jadi ada asumsinya ada keterbatasan untuk kemudian penggunaan gudang segala macam, atau misalnya nggak hanya di satu tempat ini, jika ada bencana lain sangat mungkin terjadi atau dibutuhkan warehouse yang lain. Jadi efisiensi dari manajemen gudang ini sangat penting. Kemudian juga bagaimana efektivitas untuk pengelolaan barang, jadi kecepatan bagaimana distribusi itu sangat penting dalam emergency response. Kemudian ada pihak-pihak atau banyak pihak yang kemudian dengan kepentingan yang berbeda harus address kebutuhannya dari platform ini. Kemudian akurasi dari data yang dikelola oleh PMI agar kemudian lancar mendukung dari responsnya itu sendiri. Jadi misalnya kita bayangkan kalau terjadi emergensi pasti sangat hektik, ada keluar masuk segala macam, itu sangat cepat, sehingga itu ketika tidak jelas maka akan berpengaruh terhadap manajemennya itu sendiri. Jadi ini ada barang di mana, di gudang mana misalnya, persebarannya seperti apa, itu kemudian sangat penting untuk pengambil keputusan. Nah, visionnya increase the effectivity of PMI warehouse management system for humanitarian. Jadi tidak hanya untuk saat ini, jadi sistemnya pasti akan dibutuhkan di waktu-waktu yang mendatang, karena di Indonesia sendiri sangat sering terjadi bencana, sehingga sangat mungkin untuk kemudian ada setup gudang darurat selanjutnya, dan bisa saja tidak di kawasan di Jakarta misalnya, seperti itu. Jadi kemudahan segala macam dalam penggunaan itu harus dipertimbangkan. Goals-nya ada 3, improve efficiency of penggunaan warehouse. Ini dilihat dari persentase kapasitas dari setiap warehouse, kemudian monitoring jumlah turnover produk, jadi persentase produk turnover dan aging time-nya, kemudian meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap stok produk. Ini penting untuk kemudian antisipasi ke depannya. Jadi misalnya kita antisipasi kebutuhan-kebutuhan yang bisa terjadi di masa depan selanjutnya. Kemudian inisiatif yang kita tawarkan adalah produk dan warehouse dashboard. Yang kemudian yang kedua adalah optimizing database. Untuk usernya yang kita identifikasi warehouse manager, warehouse operator, dan PMI manager. Ini ada 2 tingkat. PMI manager lebih butuh mungkin sifatnya indikator-indikator yang cepat yang untuk pengambilan keputusan, sedangkan untuk yang manajer dan operator lebih teknis. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahdan. Ya, siang semuanya. Jadi untuk sebelumnya user flow dari produk kita, jadi dari personas, kemudian login, kemudian sebagai personas itu dia akan ditentukan mereka itu siapa. Kalau misalnya PMI manager, oke, berarti dashboard yang aktif semuanya aktif. Jadi dari overview, kemudian dashboard turnover serta dashboard stock alert. Untuk masing-masingnya, untuk overview itu lebih ke apa? Status dari setiap gudang overall. Jadi dia bakal select untuk rentang waktu tertentu atau gudang yang mana pengen mereka lihat, lalu bisa didapatkan data insight dari warehouse, dari produknya, dari jenisnya apa, donatur siapa segala macam, dan dapat summary-nya. Untuk
pengambilan keputusan di kemudiannya. Kemudian as a side information juga dibukakan juga untuk turnover sama stock ordernya. Jadi untuk memantau langsung keadaan di lapangan seperti apa untuk stock movement, efisiensi, serta minimum stok datanya. Kemudian untuk yang role sebagai manager dan warehouse manager operator itu dibukakan untuk yang turnover dan stock order saja. Jadi tidak secara overview besar. Jadi mereka langsung bisa action saat membuka dashboard sehingga diharapkan bisa langsung action jika ada distribusi yang harus didistribusikan. Kemudian untuk stock alert juga kita langsung kirimkan email alertnya seperti itu. Bisa lanjut, Mas? Kemudian untuk pembentukan dashboardnya kita beberapa tahap ya. Pertama data collection, kemudian data wrangling, kemudian kita bangun dashboard buildingnya. Selama data collection kita menemukan beberapa problem ya. Yang pertama itu datanya sangat cukup berantakan karena langsung nama produk tanpa ada kategori payung yang jelas. Jadi kita membuat satu kategori lagi. Jadi untuk kita memudahkan untuk mengumpulkan barang. Kemudian shipment code-nya juga itu. Nah, ini agak-agak bias ya. Jadi kita nggak bisa mengukur untuk produk aging serta sama distribution accuracy. Jadi di situ problem yang kita lihat cukup problem ya di data yang kita lihat. Kemudian yang ketiga nggak ada volumenya. Jadi tiap gudang itu berapa sih volume maksimumnya? Jadi kita asumsi mereka bisa tampung semuanya lah gitu. Kemudian there is no product remarks atau jadi nggak ada nota untuk produk-produk yang datang atau yang bakal dikirim. Jadi kita nggak bisa untuk mengukur budgetnya. Ya, jadi untuk tiap-tiap gudang tuh budgetnya kita perlu berapa sih? Jadi kita nggak bisa mengukur itu. Kemudian produk warehouse-nya juga cukup terpencar ya. Kalau di sini bisa dilihat untuk gudang satu tuh hampir semua kategori ada. Lalu tapi yang gudang 3 ini cuma 4 kategori aja yang ada, kayak alat darurat, kebersihan, dan paling banyak medis gitu. Jadi cukup tersebar banget ya. Jadi kita nggak bisa untuk dapat data yang lebih detail sih untuk detail tiap gudang ini spesialisasinya apa aja. Kemudian nggak ada bargaining inventory serta kategorisasinya pun juga tidak konsisten. Seperti itu. Next-nya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Majid. Silakan, Mas. Ya, mungkin kalau untuk data cleaning dan wranglingnya ya tadi ya, kita rename ke kolomnya dulu agar mudah pada saat kita melakukan wrangling, lalu juga menambahkan product classification, lalu juga kita menemukan bahwa data zero itu ada none dan strip value kita bersihkan, lalu kita membersihkan RP pada beberapa kolom seperti kolom masuk dan keluar, kita agar memudahkan untuk pada data wrangling. Lalu di situ juga ada data jumlah yang misalnya dia tuh 0.06 gitu, tapi dia ada yang pakai titik, ada yang pakai koma, penggunaannya bias karena mungkin data awal itu objek kan string, jadi masih bisa masuk gitu kan, tapi di situ kita sesuaikan penggunaan titik dan koma. Lalu karena data awal itu objek semuanya, kita sesuaikan dengan jenis datanya dan kita melakukan data manipulation secara overall. Next. Nah, di sini mungkin ini adalah salah satu contohnya dashboard kita, overview. Next lagi, Mas. Nah, ini ada halaman keduanya, dan mungkin kita bisa langsung langsung demo ya, Mas ya, Mas Adi. Sudah terlihat? Oke, udah Mas. Ya, mungkin kalau ini kita bisa lihat kan, di sini ada gudang pertama tuh di halaman pertama, user ini bisa melihat dari overview setiap gudang. Mereka bisa membandingkan setiap gudang itu value-nya yang masuk dan keluar itu berapa, in value atau in rupiah. Dan juga kita bisa melihat turnover-nya setiap gudang itu berapa-berapanya. Nah, jika misalnya kita lihat di gudang 2, oh rupanya ini keluar dan masuknya itu value-nya paling banyak dibanding gudang lain gitu kan. Lalu misalnya kita pencet gudang 2, kita melihat, oh apa saja sih barang-barang yang mempengaruhi value mereka tuh sangat naik gitu kan. Rupanya ini yang paling banyak dimakan oleh peralatan medis yang value-nya sangat besar.
Dan di sini pun kita juga bisa melihat di situ terdapat turnover value-nya. Misalnya di gudang 4, walaupun dia value-nya kecil, tapi turnover-nya itu sangat besar. Berarti di sini ada anomali. Kita bisa melihat ke bawah kan, itu item-item apa saja sih yang mempengaruhi anomali tersebut. Kenapa tiba-tiba bisa turnover-nya sangat cepat. Seperti itu. Mungkin bisa next ke halaman kedua. Nah, di sini kita bisa melihat turnover secara keseluruhan. Di sini bisa dilihat di kiri itu ada pergerakan per bulannya. Di situ bisa dilihat bahwa pada April 2020 itu turnover-nya sangat besar. Dan kita lihat, oh apa sih pada April, nanti kita lihat, kita pencet, oh apa sih yang menyebabkan turnover-nya sangat besar. Di kategori mana yang menyebabkan turnover-nya sangat besar. Bisa dilihat di kanan, gitu kan, per kategori. Oh rupanya yang paling besar itu dari mainan yang turnover-nya sangat besar. Lalu kita bisa lihat, misal di kategori mainan, oh apa saja fast moving produknya dan slow moving produknya, seperti itu. Dan jika bisa, lalu nanti bisa terlihat, oh rupanya kita bisa melihat nih di salah satu gudang tertentu, kita lihat, oh rupanya ada stok-stok yang itu tuh sangat sudah menipis, dan di situ kita bisa melihat rupanya ada alert untuk stok tersebut. Jadi nanti penggunanya bisa tahu rupanya untuk stok tertentu itu ada yang ada yang akan out of stock di waktu mendatang, seperti itu. Mungkin di next-nya di dashboard nah mungkin sudah selesai. Mungkin Mas Adi bisa next ke slide yang selanjutnya tadi Mas, yang terakhir, yang recommendation. Nah, di sini yang tadi inisiatif kedua kita adalah re-optimizing the database. Nah, dari database yang kita lihat di awal, kita menambahkan beberapa rekomendasi kolom. Pertama adalah nomor JDN atau GRN, yaitu lebih more details on kategori level. Jadi kita bisa track secara akurat gitu kan, secara nomornya itu secara kategori level, kemana gudang barang kategori tersebut didistribusikan, ke gudang mana, lalu tanggal berapa. Karena dengan menggunakan GDN dan GRN sekarang itu banyak yang duplikat, tiba-tiba barangnya masuk ke gudang 1 tapi tiba-tiba keluarnya di gudang 2 dengan GRN atau GDN yang sama. Itu sangat tidak efektif. Kedua, kita menambahkan provinsi level di sini, di mana di sini bisa memudahkan jika kita ingin melakukan geospatial mapping untuk melihat produk distribution-nya. Yang ketiga adalah purposes tadi. Kita melihat di sini apakah ini data in-nya itu dari donation atau emang self-funding dari PMI. Itu kan dua hal yang berbeda. Ini mempengaruhi kepada PMI gitu untuk budgeting purposes. Jadi kita bisa tahu per bulannya, oh rupanya budget yang kita perlukan untuk self-funding itu sekian-sekian untuk gudang tertentu. Lalu keempat, itu di kategori barang tadi ada product classification. Kelima, mungkin bisa bisa ditambahkan juga expired date, di mana itu bisa dilihat nanti, bisa di-track juga agar expired date-nya untuk produk tertentu itu berapa, dan itu bisa efektif jika kita ingin melakukan FIFO dan FEFO, dan juga melihat produk aging. Lalu yang terakhir adalah di volume tadi, karena kita tahu mungkin kita asumsikan bahwa setiap gudang itu kapasitinya sama, lalu kita bisa lihat, oh rupanya untuk gudang A gitu, gudang 1 itu produk volumenya tuh sudah melebihi kapasitas atau ingin atau masih masih sedikit gitu kapasitasnya. Jadi untuk gudang yang sudah terlebih kapasitasnya, produknya bisa dipindahin ke gudang yang masih kurang kapasitasnya, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih.